ada dugaan atau argumentasi dari salah satu calon, bakal calon independen, itu ada keterlibatan ASN. Nah, tapi di dalam keterlibatan ASN di sini, itu belum di tahapan soal pemilihan. Jadi peraturannya juga ngomonginnya, ini kan belum pemilihan. Kalau misalnya ada izin, misalnya kan kayak izin keramaian soal pelaksanaan pernikahan, resepsi, itu kan jelas tuh. Didatengin satuan gugus tugas, aparaturnya jelas, dia berseragam, jelas satuannya. Ada unsur pemerintahan, ada unsur aparat penegak hukum, ada unsur keamanan pertahanan negara, ada TNI, ya kan, ada Disub, lengkap. Itu ngomongin penanganan COVID. Maka nggak heran kalau ini dibilangin ini mengarah kepada kegiatan atau mendukung salah satu calon. Ya, selamat siang pemirsa. Tindakan sejumlah aparatur sipil negara terhadap tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dianggap melebihi batas kewenangan dan cenderung melakukan pelanggaran. Pemirsa, berikut catatan kasus sanksi bagi ASN terlibat pilkada. Menjelang pelaksanaan Pilkada 2020 yang akan digelar secara serentak di Lampung, isu netralitas aparatur sipil negara ASN kerap menjadi sorotan. Geliat dan mobilisasi ASN tampak terlihat dalam memberikan dukungan kepada petahana yang akan kembali mencalonkan diri. Tidak hanya itu, beberapa ASN bahkan ada yang berani pasang badan untuk memenangkan jagonya. Padahal jelas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN bahwa setiap ASN tidak berpihak dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Harus diakui ASN memiliki posisi yang cukup strategis untuk menjadi mesin politik pemenangan kandidat pasangan calon karena dapat mendulang suara. Bahkan kekuatan ASN dapat mengalahkan solidaritas partai politik pengusung. Pencegahan netralitas birokrasi adalah sebuah keniscayaan. Bawaslu, Inspektorat, Ombudsman perlu melakukan pengawasan ekstra seperti dilakukan masyarakat melalui media sosial. Tim Liputan iNews Lampung melaporkan. Ya, baik pemirsa, kita akan bahas sanksi bagi ASN terlibat pilkada dengan narasumber yang telah hadir bersama saya di siang hari ini, Direktur LBH Bandar Lampung, Bung Chandra Mulyawan. Selamat siang, Bang. Siang. Apa kabar? Bang. Sehat, Bang. Sehat, baik, Bang. Baik, Bung Chandra. Ada 8 kabupaten kota yang mengikuti pilkada serentak. Tentu yang menarik adalah karena hampir semua kecuali Metro yang tidak diikuti incumbent. Hampir semua diikuti incumbent. Artinya ASN rawan ikut nimbrung di dalam itu. Ya. Saya mau tahu dulu pengamatan LBH seperti apa? Ya, ini menarik sebenarnya isunya, Bang. Soal tadi Abang sampaikan di awal soal ASN, ya, keterlibatan ASN. Ini kan kita ngomongin soal netralitas ASN di dalam pemilu kada. Okay. Dan ini pun jadi catatan Bawaslu, dari review Bawaslu RI juga salah satu dari kerawanan pemilu. Salah satu dari kerawanan pemilu kada di dalam ditambah kita sekarang masih dalam kondisi darurat kesehatan nasional, ya, Bang. Oke, betul. Di COVID-19. Nah, itu salah satu bagian dari kerawanan pelaksanaan pemilu kada itu adalah soal netralitas ASN. Oke. Nah, ini yang menjadi concern bersama sebenarnya, karena memang ada dua wilayah yang sebenarnya tidak ketemu secara konsepsional. Satu ngomongin pemilu kada, di satu sisi kita ngomongin soal pencegahan dan penanganan COVID-19 di Indonesia. Oke, dan itu berbarengan di waktu yang sama dengan kondisi yang sama. Ya, benar. Karena juga sekarang statistiknya juga COVID naik, kan. Oke. Dan seharusnya itu nggak berbanding lurus dengan pelaksanaan pemilu kada juga jalan terus aja. Oke, baik. Artinya ini bisa menjadi dimanfaatkan, bisa juga menjadi sarana lain oleh pasangan bakal calon. Tapi saya mau yang lain dulu, Bung Chandra. Nah, 8 kabupaten kota Lampung menggelar pilkada serentak, satu diantaranya Metro yang tidak ada incumbent, seperti yang saya bilang tadi. Yep. Bagaimana LBH melihat potensi ASN di 7 kabupaten kota yang ada saat ini? Mana yang ASN-nya ikut bergerak, dan mungkin ada kacamata LBH melihat yang paling parah lah kalau mau bicara jujur. Ya, memang kalau dilihat dari ini ya benar, Metro cenderung tidak ribut gitu, Bang, ya. Tidak ada ininya, karena memang petahana juga nggak ikut kontestasi ulang. Tapi di beberapa 7 kabupaten lain
kalau kita lihat yang agak memanas ini beberapa hari terakhir juga, bahkan kemarin LBH sempat statement juga soal ada dugaan ketidaknetralan ASN itu di kota Bandar Lampung. Nah ini kan unik sebenarnya, tapi di dalam konteks politiknya itu silakan lah, itu ngomongin politiknya ya, strategi politik itu silakan aja kepada masing-masing peserta pemilu. Tapi di sini ada hal lain sebenarnya, adalah soal bagaimana penegakan hukumnya. Kalau soal proses politiknya, bahwa proses politik itu harus juga tunduk terhadap kerangka peraturan yang ada. Di KPU yang sekarang saya nggak tahu tuh, karena informasi terakhirnya PKPU-nya 10/2020 soal penyelenggaraan pemilu kada juga mau disesuaikan lagi ya, disesuaikan. Tapi untuk PKPU 10/2020 hari ini itu juga masih berlaku dengan tahapan yang sekarang sepanjang yang baru belum keluar. Sepanjang yang baru belum keluar. Nah, ini yang kalau menurut catatan kita yang banyak bahkan sampai melapor ke tindak pidana itu di Polda Lampung, itu di Bandar Lampung, di kota Bandar Lampung. Oke, kalau kita melihat, kita tarik ke belakang salah satu calon independen yang kemarin dinyatakan tidak lolos, bahkan dua-dua, tapi yang terakhir kita tahu ada Irjen Purnawirawan Ika Edwin, bahkan secara terang benderang dia menyebutkan ada keterlibatan ASN dan juga ada keterlibatan aparat baik itu tingkat RT lurah di Bandar Lampung. Separah itukah? Iya, makanya ini kemudian kan harus direspon oleh pengawas pemilu sebenarnya. Bawaslu Kota Bandar Lampung harus respon ini. Apakah jangan cuman ini kan jadi gini, ini celakanya soal penyelenggaraan pemilu kada, Bang. Setiap tahapan tuh terpenggal-penggal. Jadi dia memang betul merupakan satu tahapan utuh, tapi itu dalam proses pengenaan sanksi dan aturannya terpenggal-penggal. Saya kasih gambaran begini. Tapi Abang nge-highlight soal ada dugaan atau argumentasi dari salah satu calon, bakal calon independen, itu ada keterlibatan ASN. Nah, tapi di dalam keterlibatan ASN di sini, itu belum di tahapan soal pemilihan, Bang. Jadi peraturannya juga ngomonginnya, ini kan belum pemilihan. Jadi pengenaan sanksinya apa? Itu yang saya bilang setiap tahapan itu aturannya itu patah-patah. Di tahapan ini keterlibatan ASN yang mau diperiksa di wilayah mananya. Soal netralitas dia tidak ikut pemilihan, dia tidak masuk dalam ini. Formalitasnya yang memang nggak ada itu kalau kita mau cek formalitasnya. Tapi lebih jauh seharusnya Bawaslu melihat ini dari beberapa rangkaian peristiwa itu. Misalnya dari salah satu bakal calon independen ada temuan gitu. Kan dia sudah melakukan proses protes dan melakukan protes ke Bawaslu kan. Bahkan sudah diperiksa. Dan hasilnya juga bisa kita lihat kan. Bahwa tidak ada apa hasilnya menunjukkan. Tapi kan saya pernah ngobrol sama berdiskusi sama ketua Bawaslu provinsi. Secara tegas mereka ini belum masuk ke ranah mereka. Itu, Bang. Benar, itu yang jadi masalah. Karena belum ada penetapan pasangan calon, Bang. Nah, itu yang jadi masalah. Itu yang saya bilang tadi, aturan kerangka hukumnya terpenggal-penggal. Ini belum masuk pengawasan karena belum pelaksanaan pemilihan. Jadi pelaksanaan pemilihan itu nanti setelah penetapan calon. Itu juga kemarin LBH sempat statement juga kan. Penetapan calon ke depan, pasca ada calon ke depan, itu baru ranahnya. Nah, kalau sekarang, padahal di rezim undang-undang pemilu, di dalam rezim undang-undang, di dalam rezim pemilu kada itu tahapan itu dibagi dua, persiapan, pelaksanaan. Dan itu semuanya tahapan. Baik, sampai di situ kita mau tahan dulu, kita mau jeda dulu. Pemirsa, dialog masih akan kami lanjutkan, namun kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Meski pandemi COVID-19 di negeri ini masih berlangsung dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan kurva penularan, Komisi Pemilihan Umum KPU menyatakan tetap mengizinkan beberapa bentuk kegiatan kampanye meski tetap harus penyesuaian dengan situasi pandemi. Untuk menyelenggarakan kegiatan itu juga harus berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dan atau gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 setempat. Karena dalam Undang-Undang Pilkada tidak mengatur tentang hukum pidana bagi pelanggar protokol kesehatan. Hukum pidana atau sanksi pidana terkait protokol kesehatan mengacu pada undang-undang lain di luar Undang-Undang Pemilihan. Sehingga tidak heran jika satu sama lain merasa tidak melanggar aturan, apalagi Badan Pengawas Pemilu belum merasa punya kewenangan melakukan penindakan
sebelum ada penetapan pasangan calon. Tim Liputan iNews Lampung melaporkan. Ya baik pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog kita dengan Bung Chandra Mulyawan, Direktur LBH Bandar Lampung. Bung Chandra, tadi menarik, ada dua, katakanlah LBH belum bisa berbuat apa, LBH maksud saya Bawaslu belum bisa berbuat apa-apa dalam kasus-kasus yang ada sekarang. Tapi, nah ini ada tapi, seperti yang kita sebutkan, keterlibatan ASN. ASN ini sendiri kan ada undang-undang yang bisa yang dipakai. Betul. Nah, apakah hal-hal yang seperti ini bisa dilakukan, ditindak? Karena katakanlah Bawaslu belum bisa bertindak karena nunggu harus penetapan dulu gitu. Bisa Bang, ini ada dua hal sebenarnya. Kalau dalam perspektif ASN, di dalam Undang-Undang ASN itu jelas di pasal 9, di junto 12 diatur. ASN dilarang terlibat dalam kegiatan politik. Dan dia tidak boleh diperkenankan jadi anggota partai. Oke. Itu untuk si ASN-nya tuh. Oke. Nah, penegakan terhadap itu. Nah, kalau jadi gini, ada dua hal yang berbeda. Dia terlibat dalam kegiatan politik sama dia menjadi anggota. Itu beda. Sanksinya juga beda, Bang. Kalau dia terlibat anggota partai, tercatat sebagai anggota partai, sanksinya dia bisa diberhentikan tidak dengan hormat. Oke. Buat si ASN. Kalau dia terdaftar dari partai. Kalau dia ikut di dalam kontestasi politik, dia tidak sampai itu. Dia hanya teguran dan itu mengarah kepada kode etik. Itu Sanksi untuk pidana ASN. tidak ada di situ. Ya sanksi pidananya nggak ada. Nah kecuali orang yang menggerakkan. Itu untuk si calon. Oke. Bagaimana misalnya yang seperti Anda pernah paparkan di salah satu media bahwa bisa Bawaslu bergerak misalnya katakanlah ASN yang kita tahu katakanlah di Bandar Lampung secara terang benderang ada lurah, ada camat yang ikut berperan di situ misalnya. Bahkan kemarin terakhir itu rumah Panwas Cam kalau nggak salah yang di sempat kecamatan ya. disantron oleh camat ini. Apa ini bukan masuk kategori pelanggaran pidana? Pelanggaran pidana di dalam konteks pemilu pelanggaran pidana. Tapi itu nanti pasca penetapan calon, Bang. Ini yang saya bilang tadi, ini soal terpenggal-penggalnya soal aturan itu. Jadi kredit masalahnya. Itu pelanggaran pidana, pelanggaran. Apakah calon bisa digugurkan penetapan calonnya nanti? Bisa digugurkan dalam kontestasi, tapi setelah penetapan calon. Nah sekarang ini kan belum ada. Bahkan kalau di tahapan saya nggak tahu tuh hari ini atau besok penetapan calon dari bakal calon menjadi calon. Nah itu kan serentak tuh. Karena ini belum masuk ke tahapan calon, masih bakal calon, itu ya belum berlaku, Bang. Nah ini yang kemudian hal ini lebih jauh sebenarnya. Ini yang akan LBH lihat, ini akan menjadi konflik di masyarakat. Ya. Ini yang menjadi konflik di masyarakat. Dan itu sudah terjadi sesungguhnya. Itu akan dibenturkan, masyarakat itu akan terbentur di dalam interaksi sosialnya. Nah ini yang kemudian jangan sampai kewenangan yang ada ditambah dengan COVID. Ini kan dasarnya kan COVID, Bang. Kalau diikutin. Bung Chandra, kalau melihat ini memang ini katakanlah diakal-akali oleh dalam tanda kutip oleh masing-masing pasangan calon ini, karena kalau Anda sebutkan kita simak yang Anda sebutkan tadi, ini abu-abu sekali nih aturan yang ada ini. Artinya tidak ada yang bisa diikat di situ. Nah, apakah masing-masing pasangan calon memanfaatkan itu atau memang ada orang yang memang memanfaatkan itu untuk mengeluarkan power dia untuk mempengaruhi masyarakat? Iya. Kalau dibaca, bisa nggak itu dimanfaatkan? Tentu bisa. Berpeluang nggak dia untuk dimanfaatkan? Berpeluang. Karena apa? Karena aturan tentang pemilu kada dengan aturan tentang penegakan pencegahan COVID, itu dua hal yang berbeda. Oke. Pemilu apakah di dalam pemilu kada, apakah pelanggaran protokol kesehatan itu akan berdampak buat kontestasi pemilu? Pemilu kada? Enggak. Siapa yang menegakkan? Satgas COVID. Nah, apa sanksinya? Kalau diikutin dari sanksinya, dari peraturan, Lampung kan punya peraturan gubernur tuh. Peraturan gubernur, dia sanksinya administratif sama sanksi polisional. Polisionalnya apa? Nyanyi lagu kebangsaan. Ya kan? Push up gitu. Dan itu rezim hukum sendiri. Dimanfaatkan nggak? Ada hal menarik sebenarnya. Kita lihat kas di Kota Bandar Lampung. Dengan masifnya camat, lurah sampai ke tingkat RT bergerak untuk melihat menyasar kepada kegiatan salah satu calon lainnya yang melakukan sosialisasi.
Sosialisasi dilarang nggak? Nggak ada yang larang sosialisasi, Bang. Di dalam Bahkan pemilu, dilindungi undang-undang. dia Betul. dilindungi undang-undang. Sosialisasi silakan aja. Betul. Nah, tapi di satu sisi, dengan kewenangan yang dimiliki satuan gugus tugas, ini yang dimanfaatkan untuk, kalau kita lihat, dimanfaatkan ya. Kalau Ya, saya itu melihatnya, yang saya bilang tadi, ya, dimanfaatkan. karena memang dua wilayah ini dua wilayah yang terpisah. Jadi belum ada ngatur soal itu. Nah, ini yang kemudian dimanfaatkan sehingga tergiring opini di masyarakat. Ini memang dimanfaatkan. COVID menjadi alasan untuk menyerang kegiatan aktivitas politik salah satu calon. Nah, indikasinya ada nggak? Ya boleh nggak berprasangka? Tentu boleh. Kita lihat peraturannya. Contoh misalnya di Bandar Lampung, wali kota keluarkan surat perintah tugas kepada camat. Dan itu kalau periksa isinya, mengawasi dan melakukan apa? Cek suhu tubuh. Mengawasi itu mengawasi apa? Mengawasi soal penegakan kepatuhan protokoler kesehatan. Itu ada satuan gugus tugas. Kenapa nggak itu dilakukan oleh satuan gugus tugas? Kenapa harus dibikinkan perintah tugas sendiri? Kalau dilihat dari keputusan wali kota yang lain, soal satuan gugus tugas sendiri, camat itu memang udah masuk. Tapi dia nggak bisa bekerja sendirian, kan? Dia satuan. Ya, artinya kenapa bukan Tim. itu gugus tugas sendiri yang Gugus turun? tugas sendiri aja sendiri. Yang di dalamnya juga ada aparat lain ya? Kalau betul, kalau mau Oke, tahan dulu, Bang. Kita Siapa? mau jeda. Pemirsa, menarik. Namun kita mau jeda lagi sejenak, pemirsa, kan masih akan kembali setelah yang satu ini. Perbedaan tindak pidana Undang-Undang Pilkada dan tentang hukum pidana bagi pelanggar protokol kesehatan harus segera diakhiri begitu memasuki masa kampanye Pilkada serentak 2020. Badan Pengawas Pemilu yang merupakan lembaga yang berwenang mengawasi pelaksanaan kampanye harus bersikap tegas terhadap aturan dengan berkoordinasi dengan tim gugus tugas COVID-19. Langkah itu penting sehingga keterlibatan aparatur sipil negara dalam mendukung salah satu calon seperti yang terjadi di masa sosialisasi bakal pasangan calon tidak terjadi lagi. Sementara tim gugus tugas COVID-19 yang isinya dari berbagai lembaga dan instansi juga perlu bersikap netral dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah agar tidak ada lagi pasangan calon kepala daerah yang berlindung di balik aturan COVID-19 hanya karena ingin mengganjal pasangan calon lainnya. Tim Liputan iNews Lampung melaporkan. Ya, baik pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog kita bersama Direktur LBH Bandar Lampung, Bung Chandra Mulyawan. Bung Chandra, tadi terputus, ada tim gugus tugas yang semestinya memberikan tindakan ini. Dan dalam tim ini tidak hanya camat dan lurah, tapi ada perangkat atau satuan lain yang ikut di dalam itu. Kenapa ini tidak bergerak? Iya, seharusnya kalau kita mau jujur, kalau ini semua dalam prosesnya untuk menghindari bahwa ditangkap masyarakat bahwa oh ini digerakkan karena kontestasi ada pemilu, gitu. Untuk mengklirkan itu ya jangan juga ngambil tindakan yang menjurus ke sana. Kan jelas. Keputusan wali kotanya udah ada, satuan gugus tugas sudah terbentuk, ketua, struktur, unsur-unsurnya udah ada. Artinya mereka bekerja secara kolektif kolegial untuk dalam hal penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19. Nah, kalau itu bergerak, pasti masyarakat juga akan bersepakat dan unsurnya nggak tunggal, bukan unsur hanya pemerintahan di bawah pemerintahan eksekutif ya, dalam pemerintah daerah struktur jajarannya. Bahkan timnya sendiri nggak ada di situ. Ya timnya kan ini tim kan? Ya, artinya hanya camat dan lurah. Iya. Jadi agak bingung juga. Agak bingung juga. Kalau dari pengalaman yang di lapangan kan LBH juga nggak melihat pemantauan, misalnya juga ngelihat aduan dari masyarakat misalnya. Kalau misalnya ada izin, misalnya kan kayak izin keramaian soal pelaksanaan pernikahan, resepsi, itu kan jelas tuh. Didatengin satuan gugus tugas, aparaturnya jelas, dia berseragam, jelas satuannya. Ada unsur pemerintahan, ada unsur aparat penegak hukum, ada unsur keamanan pertahanan negara, ada TNI, ya kan, ada Disub, lengkap. Itu ngomongin penanganan COVID. Maka nggak heran kalau ini dibilangin ini mengarah kepada kegiatan atau mendukung salah satu calon. Masyarakat juga bisa nilai kok ini. Ya, artinya ini menarik. Nah, kita kemarin sempat mengundang KPU juga untuk berdialog soal ini. Bahkan salah satu syarat untuk kampanye pasangan calon adalah mendapat izin dari tim gugus tugas. Yap. Nah,
kita tarik dengan apa yang Anda sebutkan tadi. Bagaimana netralitas tim ini nanti ketika pelaksanaan kampanye? Kan kita tahu nih. Betul. Ini menarik, Bang. Dan ini mungkin saya menduga secara berasumsi ya, atau berasumsi secara legal ya. Jadi saya menduga PKPU 10 2020 itu akan direvisi yang pertama. Yang kedua, soal hukum yang ada sekarang, soal izin keramaian itu. Kalau dilihat di dalam PKPU 10 2020 itu tidak ada yang mewajibkan itu untuk izin. Frasanya adalah melakukan koordinasi. Oke. Frasa di dalam PKPU-nya adalah melakukan koordinasi dengan satuan gugus tugas. Jadi bukan perizinan. Nah, saya nggak tahu tuh. Kalau ada kebijakan lain di luar PKPU, misalnya kata kalau Bapak begitu bentuknya perwali atau kesepakatan bersama masing-masing. Nggak bisa, Bang. Karena itu saya bilang itu nggak bisa. Kenapa? Karena itu yang saya bilang tegas. Ini aturan tentang pemilu kada, ini tentang pencegahan dan penegakan hukum terhadap COVID. Dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Nah, ini yang kemudian kalau ini tidak ada penyambung atau di join ketentuan dua ini, dua wilayah isu hukum ini tidak disatukan, ya itu akan pakai tafsir sendiri-sendiri. Ini yang kemudian kesimpulannya siapa yang paling dirugikan? Masyarakat akan dibenturkan. Ya. Jangan sampai itu terjadi gitu loh. Itu kan akan memicu konflik horizontal di masyarakat antara pendukung. Nah, ini yang menjadi catatan serius. Artinya Bawaslu harus ada sikap dong pada saat pelaksanaan kampanye ini. Apa yang mereka bisa lakukan untuk menjaga ini kenetralan tim, katakanlah tim gugus tugas. Kalau ini memang benar ya harus izin dari tim gugus tugas. Benar. Satu untuk Bawaslu ya sebagai fungsi pengawasan di dalam pelaksanaan pemilu. Ini kan temuan dan laporan sudah banyak. Bahkan Bawaslu RI juga mencatat 200 lebih laporan soal pelanggaran COVID, soal pelanggaran tahapan di dalam pelaksanaan pemilu kada. Nah, ini kemudian sebelum penetapan calon itu memang dia tidak bisa apa-apa. Nah, kemudian jangan sampai juga temuan-temuan ini tidak diperiksa. Ini kan jadi salah satu, dia kan bisa partisipasi, dia bisa melakukan pengawasan aktif kan Bawaslu. Nah, apakah nanti pasca penetapan ini masih berlangsung? Ini harus diawasi betul. Kalau memang ini diberikan sanksi tegas. Dan itu sudah ranahnya Bawaslu. Sudah ranahnya Bawaslu. Tidak ada alasan lagi. Ya, tidak ada alasan lagi Bawaslu ngomong ini belum masuk ke Iya. wilayah pengawasan Bawaslu karena belum penetapan calon. Nah, ini setelah penetapan calon, jika kemudian ini kan aduan dan temuan kan udah banyak, Bang. Betul. Ya kan, jangan sampai juga di titik ini belum kewenangan kami, setelah itu nggak diawasi juga, nggak tegas juga. Nah, ini yang sama-sama kita kawal, sama-sama kita dorong nanti. Bawaslu ya juga harus tegas soal penegakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan tahapan pemilu kada. Oke. Baik, Bung Chandra, menarik sebetulnya obrolan Benar, ini. Kalau kita sediakan waktu sejam mungkin kita juga masih belum apa. Karena banyak hal yang terkait soal pelaksanaan pilkada. Bukan hanya Banda Lampung, di daerah-daerah lain juga ada terjadi juga permasalahan-permasalahan. Pemirsa, aparatur sipil negara sebagai pelayan masyarakat tidak seharusnya melibatkan diri dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Bahkan ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan. Pemirsa, catatan kasus kali ini berakhir sampai di sini. Saya Irwan Marwan, wakili kru yang bertugas undur diri. Ucapkan selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa pada catatan kasus pekan depan. Terima kasih.